Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan tentunya adalah nikmat iman dan Islam yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan beliaulah kita mengenal Islam, dan dengan beliau juga kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Selawat juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat-umat beliau yang selalu istiqamah dengan ajaran dan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan. Kali ini kita akan memulai dengan bab yang baru, yaitu bab kejujuran yang sekarang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dalam bab yang keempat. Kejujuran adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan kenyataan. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Pada ayat ini Allah meminta hamba-hambanya yang beriman agar mereka berbuat jujur dan berpegang teguh kepada kebenaran, agar mereka menjadi golongan yang berada di jalan kebenaran. Was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang benar laki-laki dan perempuan. Surat Al-Ahzab ayat 35. Dalam surat Muhammad ayat 21 Allah berfirman, Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka selalu jujur terhadap Allah, niscaya demikian itu lebih baik bagi mereka. Allah menjelaskan bahawa kejujuran merupakan kebaikan sekaligus penyelamat. Sifat itulah yang memberikan nilai kepada amal perbuatan, sebab kejujuran merupakan ruhnya. Seandainya mereka benar-benar tulus ikhlas dalam beriman dan benar-benar berbuat taat, niscaya kejujuran merupakan yang terbaik bagi mereka. Hadis yang terdapat di awal dari bab kejujuran ini adalah hadis nomor 54. Fal awwalu an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sadaqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa in rajula la yakdhibu hatta yuktabi indallahi kadzdzaba muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Sesungguhnya seseorang akan berbuat jujur sehingga dia tulis di sisi Allah sebagai seorang jujur. Sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang akan berbuat dusta
sehingga akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis Bukhari nomor 507 dan Muslim nomor 2606. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah: pertama, anjuran untuk berbuat jujur, karena ia menjadi sarana untuk menuju kebaikan. Juga anjuran untuk tidak berbuat dusta dan tidak menganggap enteng terhadapnya, sebab ia menjadi sarana untuk menuju kejahatan. Mengenai jujur dan dusta atau perbuatan buruk telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawa' innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berkhianat. Kemudian yang kedua, barang siapa yang membiasakan diri dengan kejujuran, maka dia akan menjadi perangai baginya. Sebaliknya, barang siapa yang membiasakan diri dengan dusta, maka itu akan menjadi karakter baginya. Ini adalah bentuk tabiat yang akan dipunyai oleh seseorang jika dilakukan dan dibiasakan olehnya. Setiap perbuatan dusta akan dilakukan dengan was-was, karena hati akan selalu mengatakan kebenaran atau kejujuran. Cuma saja sering dilanggar sehingga muncullah kedustaan. Dalam surat Qaf ayat 5 Allah berfirman, "Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij." Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang terkenal dengan sesuatu padanya, maka tepat baginya untuk dijuluki dengan hal tersebut. Salah satu sifat manusia yang dikatakan Allah adalah bersifat keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Kemudian yang keempat, akhlak mulia diperoleh dengan membiasakan diri untuk menerapkannya. Sebab jiwa itu sangat terpengaruh oleh sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan dan akan merubah tabiatnya. Demikian juga sebaliknya. Akhlak mulia ini didapatkan sebagaimana para nabi-nabi terdahulu, yaitu memelihara kebersihan jiwa dan menjauhkan diri dari dosa yang tercela. Karena dengan kebersihan jiwa, maka timbul keikhlasan mentaati perintah Allah. Kemudian yang kelima, amal saleh tempatnya adalah surga dan perbuatan buruk tempatnya adalah neraka. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 52. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Tentang perbuatan buruk dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosa-dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan hadis dan ayat yang disampaikan, jelaslah begitu pentingnya kejujuran. Karena dengan kejujuranlah jalan untuk menuju kebaikan. Demikianlah hadis yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan hadis ini dapat memberikan pelajaran kepada kita, dapat menjadikan kita sebagai contoh bahwa kita diperlukan kejujuran dalam menjalani kehidupan ini, biar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.